Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai estimasi kematian dengan metode BRAS. Perkiraan angka kematian bayi dan anak. Metode perkiraan angka kematian bayi atau AKB dan angka kematian anak atau AKA itu selain langsung dari registrasi, ada juga secara tidak langsung atau indirect. Nah, secara tidak langsung, metode perkiraan AKB dan AKA itu bisa diperoleh dari sensus atau survei atau menggunakan metode-metode estimasi kematian seperti BRAS, Sullivan, Vinay, Trussell, dan lain-lain. Beberapa masalah data ALH dan AMH, yaitu pertama, data ALH dan AMH diperoleh dari ibu yang masih hidup saja. Kenapa ini menjadi keterbatasan? Karena jika tingkat kematian tinggi, sangat mungkin bahwa risiko kematian anak dari ibu-ibu yang sudah meninggal adalah lebih tinggi dari risiko kematian anak dari ibu-ibu yang masih hidup. Dengan kata lain, karena yang kita wawancarai dalam sensus atau survei adalah ibu-ibu yang masih hidup, tentunya kita akan mendapatkan hasil perkiraan kematian anak yang lebih rendah dari yang sebenarnya. Kemudian, keterbatasan lainnya adalah pengurangan jumlah anak. Responden usia lanjut biasanya melaporkan jumlah anak kurang dari yang sebenarnya. Memang ini terdengar tidak logis, tapi dalam kenyataannya, pada kegiatan sensus atau survei, hal ini sering terjadi untuk responden yang berumur sudah cukup tua. Biasanya ini terjadi karena si responden sudah lupa berapa jumlah anak yang pernah dilahirkan, karena dia mengingat hanya anak-anak yang masih hidup disebabkan anaknya sudah pergi, merantau, atau karena memang anaknya sudah meninggal. Kemudian keterbatasan lainnya adalah kasus lahir mati atau stillbirth. Kasus lahir mati sering dilaporkan sebagai anak yang lahir hidup dan kemudian mati. Padahal data estimasi kematian itu membutuhkan data live birth, yaitu data anak yang benar-benar lahir hidup, bukan data anak yang sebenarnya sudah meninggal atau mati dalam kandungan. Nah, tentunya dengan adanya data lahir mati ini, hasil perkiraan kematian akan lebih tinggi dari yang sebenarnya. Sehingga data estimasi kematian kita akan menjadi overestimate. Metode BRAS. Untuk memperoleh estimasi kematian menggunakan metode BRAS, kita membutuhkan beberapa data. Yang pertama adalah jumlah anak lahir hidup atau ALH. Yang kedua, jumlah anak masih hidup atau AMH. Dan yang ketiga, jumlah wanita atau wanita pernah kawin dari perempuan usia 15 tahun ke atas. Kebaikan dan kelemahan menggunakan metode estimasi kematian dengan metode BRAS adalah kebaikannya mudah dihitung dan diaplikasikan. Dan metode BRAS ini tidak membutuhkan waktu acuan. Sedangkan kelemahan dari metode BRAS adalah tingkat mortalitas diasumsikan konstan sebelum saat sensus atau survei. Dengan kata lain, pola mortalitas untuk setiap kelompok umur perempuan yang menjadi responden pada data tersebut itu sama polanya saat sebelum sensus atau survei. Penggunaan notasi. BRAS menggambarkan teknik estimasi tingkat kematian dari keterangan angka rata-rata ALH dan AMH, yaitu dengan menggunakan probability of dying atau peluang mati. Misalkan dari 1000 kelahiran usia 0 tahun, hanya 900 anak yang bisa mencapai umur 1 tahun. Maka, peluang matinya dari penduduk yang berumur 0 tahun sampai umur 1 tahun adalah 1000 usia 0 tahun dikurang 900 anak yang bisa mencapai umur 1 tahun dibagi jumlah penduduk awal 1000. Sehingga kita mendapatkan peluang matinya adalah 0,1. Nah, notasi yang dipakai dalam penyajian untuk peluang kematian bayi atau anak yang berumur 0 sampai dengan X tahun adalah X Q0. Selanjutnya, kita akan menyebutnya sebagai QX.
Rata-rata anak yang pernah dilahirkan atau ALH oleh wanita yang berumur 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 39, 40, 44, dan 45, 49 masing-masing dinotasikan sebagai P1, P2, P3, sampai dengan P7. Nah, ini kita anggap sebagai suatu paritas tersendiri untuk setiap kelompok umur. Sedangkan rata-rata anak masih hidup untuk wanita golongan umur yang sama akan kita notasikan sebagai S1, S2, S3, sampai dengan S7. Asumsi dari metode BRAS yaitu pertama, tingkat kematian sebelum saat sensus atau survei tetap. Kemudian, tabel kematian atau life table standar diketahui. Kemudian, distribusi waktu anak lahir hidup diketahui. Selanjutnya, tidak ada perbedaan tingkat kematian antar anak dari berbagai kelompok umur ibu. Dan yang terakhir, tidak ada perbedaan tingkat kematian antara anak yang ibunya masih hidup dan anak yang ibunya sudah meninggal. Bila asumsi-asumsi tersebut dipenuhi, maka 1 Q besar 0 itu tidak akan berbeda banyak dengan 1 dikurangi S1 per P1. Begitupun untuk kelompok umur yang lainnya. Perkiraan besarnya nilai XQ0 akan mendekati nilai 1 minus SX per PX, di mana nilai XQ0 sama dengan 1 minus SX per PX sama dengan PX per PX minus SX per PX sama dengan PX minus SX per PX. Nah, atau dengan kata lain, XQ besar 0 ini sama dengan jumlah ALH dikurangi jumlah AMH dibagi jumlah ALH. Nah, selanjutnya XQ0 ini akan kita sebut sebagai Q besar I. Berdasarkan hal-hal tersebut, kita mendapatkan formula untuk metode BRAS. Q kecil X sama dengan Q besar I dikali KI, di mana Q kecil X adalah probabilitas kematian dari saat lahir sampai umur tepat X. Q besar I adalah proporsi anak yang meninggal yang pernah dilahirkan oleh ibu-ibu dalam kelompok umur I, di mana I sama dengan 1 untuk kelompok umur 15-19, dan seterusnya sampai I sama dengan 7 untuk kelompok umur 45-49. Dan KI adalah faktor pengalih yang bersesuaian dengan ibu-ibu dalam kelompok umur I. Nah, untuk nilai faktor pengalih ini diperoleh dari tabel berdasarkan informasi rasio paritas atau umur rata-rata melahirkan anak. Kemudian kita bicara mengenai faktor pengalih. Untuk memudahkan penghitungan, BRAS menyediakan faktor pengalih K atau multiplier factors. Nah, faktor pengalih K ini dihitung dengan menggunakan tabel kematian standar Afrika dan model fertilitas polinomial untuk mendapatkan distribusi waktu ALH. BRAS menyusun suatu faktor pengalih yang besarnya didasarkan dari nilai rata-rata jumlah ALH per wanita kelompok umur 15-19 tahun atau P1, rata-rata jumlah ALH per wanita kelompok umur 20-24 tahun, P2, dan rata-rata jumlah ALH per wanita kelompok umur 25-29 tahun, P3. Dalam penggunaannya, dengan membandingkan nilai dua kelompok umur yang berurutan, yaitu nilai P1 per P2 dan P2 per P3. Umur dan indeks. BRAS melakukan penghitungan-penghitungan dan menghasilkan pasangan nilai X dan indeks I secara empiris. Jadi, kalau kita lihat
kelompok umur 15-19 sampai 45-49. Probability of dying Qx-nya itu Q1, Q2, Q3, Q5, Q10, Q15, Q20. Jadi bukan 1, 2, 3, 4, 5, tapi 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Kemudian ada nilai I, yaitu 1, 2, 3, sampai 7 yang tadi ya, itu sampai 7, sehingga paritas nilai PI adalah P1 untuk kelompok umur 15-19, P2 kelompok umur 20-24, dan seterusnya sampai P7 untuk kelompok umur 45-49. Nah, BRAS juga mencantumkan nilai indeks umur perkawinan atau rata-rata umur melahirkan dari penduduk wanita, yaitu M-bar adalah rata-rata. Dan simbol seperti ini, M dengan ekivalen adalah median. Menurut BRAS, makin tinggi nilai indeks, maka peluang atau kemungkinan kematian bayi yang dilahirkan oleh wanita akan makin tinggi. Nilai-nilai yang tercantum dalam tabel faktor pengali tidak harus semua dicari, tetapi cukup salah satu nilai saja, misalnya P1 per P2 saja, P2 atau P3 saja, M-bar saja, atau M ekivalen. Jadi kita bisa mencari sesuai kebutuhan. Berikut adalah tabel faktor pengali dari BRAS. Jadi seperti kita lihat, di sini ada kelompok umur dari wanita, dia disediakan 15-19 sampai 60-64. Ukuran kematian yang akan diestimasi itu tadi Q1 sampai Q35 di sini ya. Nah, di sini ada nilai angka yang nantinya akan kita gunakan sebagai interpolasi ataupun ekstrapolasi. Nah, untuk parameternya itu ada 4 tadi sudah disampaikan, ada P1 per P2. Nah, nilai-nilai P1 per P2 ini seperti ini ya, yang baris pertama. Kemudian ada nilai P2 per P3, ini yang warna hitam. Dan ada M-bar, nilai rata-ratanya. Dan ada M ekivalen. Ini nilai untuk mediannya. Tahapan penghitungan dari metode BRAS pertama, sediakan data jumlah penduduk wanita, WI, ALH, dan AMH menurut kelompok umur 5 tahunan. Yang kedua, hitung rata-rata ALH. Yang ketiga, hitung proporsi anak yang meninggal Q besar I, di mana Q besar I sama dengan jumlah ALH dikurang jumlah AMH dibagi jumlah ALH. Yang keempat, hitung P1 per P2 dan P2 per P3 untuk memperoleh nilai faktor pengali K. Nah, nilai faktor pengali K itu kemudian kita lakukan interpolasi ataupun ekstrapolasi nilainya menggunakan tabel faktor pengali dari BRAS. Setelah kita dapatkan semuanya, kemudian kita hitung nilai Qx atau probability of dying itu dengan formula Qx sama dengan Q besar I dikali KI.